Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Masyaallah muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah untuk seluruh limpahan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga setiap nikmat yang Allah berikan itu menjadi sarana bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di dalam fikih, masih hal-hal yang berkaitan dengan salat. Ya, di mana pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang hal-hal yang adab-adab ya yang dimulai ketika kita sebelum menunaikan ibadah salat berjamaah. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melihat tentang adadul faraid, jumlah bilangan salat wajib ya, salat yang diwajibkan sama Allah. Kemudian juga mawaqitus shalah ya, ini waktu-waktu salat. Karena waktu salat itu tidak bertepatan dengan jam. Jadi untuk menetapkan kapan masuk waktu salat zuhur, salat isya, salat maghrib dan seterusnya itu nggak dilihat dari jam. Karena kalau cuma dilihat dari jam, setiap masjid beda-beda. Ada yang tadi subuh udah azan duluan, betul gak? Ada yang azannya belakangan gitu. Karena dilihat masuk waktu sholat itu bukan dilihat dari jam, tapi dari peredaran matahari. Baik, kita mulai insyaallah. Adadul faraid, salat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam itu ada 5. Ya, kayaknya di pembahasan sebelumnya sudah saya sampaikan ya tentang asbabul wurud ya. Kalau di dalam ilmu tafsir ada asbabun nuzul, kalau di dalam ilmu hadis ada namanya asbabul wurud ya, tentang bagaimana sholat itu sebelum diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu di dalam surat Al-Muzammil itu. Saya sudah pernah menyampaikan kan tentang sebelumnya, sebelum 5 itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabat, dan itu perintahnya wajib ya untuk dilakukan salat 2 rakaat. Ya, salat 2 rakaat sebelum akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para sahabat dan kaum muslimin semuanya, menunjukkan Nabi SAW untuk menjelaskan bahwa perintah salat 5 waktu itu sudah ditetapkan. Ya. Al-faraidul lati faradahallahu ta'ala fil yaumil wal laila khams. Bahwa salat fardu yang diwajibkan sama Allah dalam sehari semalam itu ada 5. Ini hadis yang disampaikan dari Muhairiz, anna rajulan min Bani Kinanah yud'a al-Makhdazi. Ada seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang terkenal namanya Al-Makhdazi. Sami'a rajulan bisyam yud'a Abu Muhammad, yang dia pernah mendengar seorang laki-laki dari negeri Syam ya, namanya Abu Muhammad. Yaqulu, yang dia berkata, al-witru wajib, bahwa salat witir itu hukumnya wajib. Ya, nanti kita dapati di perjalanan kita fikih ini bahwa ada banyak ulama itu yang tidak pernah meninggalkan salat witir dalam kehidupan mereka, Pak. Jadi antum boleh salat tahajud cuma 2 rakaat ya, tapi salat witirnya itu harus 3 rakaat. Itu yang diwajibkan atau yang dilakukan oleh para ulama. Kenapa? Karena saking agungnya salat witir itu. Nah, banyak dari kita itu yang hari ini salat witir itu cuman sekedar penutup doang, 1 rakaat gitu. Betul gak? Padahal salat witirnya itu kedudukan dan keagungan para ulama itu sangat besar sekali mereka itu. Bahkan mereka tuh menaikkan derajat salat witir bukan cuman sunnah tapi wajib. Bahkan ada yang mengkodoknya. Mengkodoknya tuh habis salat, misalnya mereka bangun pas sudah azan subuh, otomatis nggak sholat witir kan.
ketinggalan. Nah, mereka menunaikannya itu habis sholat subuh. Coba, hukumnya apa itu berarti? Saking mereka itu sangat ini mengagungkan, ya sangat dan itu banyak ulama-ulama terkenal yang melakukan itu. Ya, dan saking agungnya sholat witir tadi, makanya nggak heran kalau banyak dari kalangan mereka itu mengatakan bahwa sholat witir itu sampai wajib. Jadi jangan sampai kita tuh kehilangan sholat witir ya, walaupun mungkin sholat witirnya itu dilakukan habis sholat isya gitu misalnya, untuk jaga-jaga, ya jaga-jaga sholat witir habis sholat isya. Cuma jarang dari kebanyakan para ulama yang melakukan sholat witirnya itu hanya sebagai penutup doang, cuma satu doang gitu misalnya, itu jarang sekali. Maka faruhtu ila ibadati bin Samit fakhbartuhu. Kemudian begitu aku mendengar ada seorang laki-laki yang mengatakan bahwa salat witir itu wajib, maka aku pergi ke Ubadah bin Samit. Aku mengatakan kepadanya tentang perkataan tadi itu. Faqala Ubadah, maka Ubadah bin Samit itu mengatakan kadzdzaba Abu Muhammad. Abu Muhammad yang bilang bahwa salat witir wajib tadi itu dia bohong. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku sungguhnya mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, khamsu salawat katabahunallahu alal ibad. Ada 5 salat yang diwajibkan oleh Allah atas hamba-hambanya. Man ata bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna kana lahu indallahi ahdun an yudkhilahul jannah. Dan barang siapa yang melaksanakannya, ya tidak akan rugi dan mendapatkan hak mereka. Karena Allah sudah berjanji akan barang siapa yang menunaikan salat 5 waktu itu akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu indallahi ahdun, dan barang siapa yang tidak menjalankannya, tidak melaksanakan salat 5 waktu itu, maka falaysa lahu indallahi ahdun, dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Insya adzabahu wa insya ghufira lahu. Kalau Allah pengen dia mengadabnya, kalau enggak ya diampuni. Yang disampaikan Muhammad Imam Daud. Jadi perkataan bahwa salat witir wajib tadi itu konteksnya ketika disandingkan dengan salat wajib. Tentu kalau dalam salat wajib, salat witir enggak wajib ya, karena yang diwajibkan sama Allah cuma 5. Cuma yang tadi saya sampaikan bahwa salat witir wajib itu saking agungnya salat witir itu di hadapan para ulama. Ya, bahwa banyak dari mereka itu yang bahkan menjaga salat witir itu sampai seperti itu. Tapi kalau dibandingkan dengan salat 5 waktu, maka salat 5 waktu tentu jauh lebih afdol dan jauh lebih utama. Nah, hadis sahih tadi yang disampaikan dari Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Ibnu Majah. Kemudian wa Talha bin Ubaidillah anna Arabiyan ja'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ira sya'r. Bahwa ada dari Talha bin Ubaidillah, dia pernah mengatakan bahwa ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi SAW sa'ira sya'ri, yang rambutnya itu udah kotor, acak-acakan rambutnya. Orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alaihi minas salawat. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku tentang salat apa saja yang diperintahkan Allah kepadaku. Orang Arab Badui ini, Pak. Walaupun dengan secara konteks fisik, yaitu dilihat tidak, kalau bahasa kita tidak good looking hari ini, enggak menarik, ya acak-acakan, kotor, tapi tetap menjaga, tetap bertanya kepada Nabi SAW tentang kewajiban dia sebagai seorang muslim. Ya, bertanya tentang salatnya, apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku dari salat itu. Maka kata Nabi SAW, as-salawatul khamsah illa an tatawwa'a syai'an. Ya, salat itu ada 5 yang diwajibkan itu, kecuali kalau kamu mau melaksanakan salat sunnah. Ya, illa an tatawwa'a syai'an. Kemudian kata Arab Badui, fakhbirni madza faradallahu alayya minas siyam. Kemudian puasa apa saja yang diperintahkan Allah kepadaku. Faqala syahrul Ramadan illa an tatawwa'a syai'an. Puasa Ramadan ya kecuali kalau kamu ingin melaksanakan puasa sunnah. Ya, jadi yang diwajibkan sama Nabi disebutkan secara jelas ya. Salat 5 waktu, puasa Ramadan itu jelas, kecuali kalau kamu menjalankan puasa sunnah. Jadi memang Nabi SAW selalu menambahkan perkara-perkara yang sunnah itu untuk menutupi celah-celah kekurangan yang kita lakukan dalam melaksanakan kewajiban itu. Misalnya kita sholat 5 waktu, itu pasti ada kurangnya kan? Pasti ada kurangnya, entah
nggak khusyuk misalnya, atau menghayal, atau hal-hal yang banyak kita lakukan dalam mengurangi pahala kita dalam melaksanakan salat wajib. Nah, maka ditutup itu semua dengan menjalankan salat sunnah. Puasa wajib pun juga sama. Puasa wajib, ya puasa Ramadan misalnya. Puasa Ramadan, kita puasa Ramadan secara zahir, tapi dari itu kita gibah, ya ngomongin orang, ngelihat yang haram. Banyak sesuatu yang kita lakukan dalam mengurangi puasa Ramadan. Puasanya sah, tapi pahalanya berkurang. Maka untuk menutup itu semua tadi dilakukan dengan yang sunnah-sunnah. Maka kemudian Rabbani tadi mengatakan fakhbirni ma faradallahu alaiha minaz zakah, dan zakat apa saja yang diwajibkan oleh Allah kepadaku. Qala, kemudian Nabi SAW berkata, kemudian kata Talha bin Ubaidillah, fakhbarahu Rasulullah SAW bi syara'il Islam kullaha. Kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada orang Arab Badui tadi tentang rukun-rukun Islam, syariat Islam semuanya. Jadi Nabi SAW tadi juga nggak pernah lihat-lihat orang. Kalau yang nanya orang kaya gitu, misalnya orang ganteng dan sebagainya dijelasin detail. Tapi kalau orang jelek enggak. Bukan seperti itu. Nabi SAW sebagai seorang guru, ya, sebagai seorang muallim, maka siapapun yang ingin bertanya tentang Islam kepada Nabi SAW, maka langsung dijelaskan secara detail kepada Nabi, walaupun nanti ditanya lagi. Jadi udah nanya, besok nanya lagi, tanya lagi, ditanya lagi. Itu tentang kesabaran Nabi SAW dalam menjelaskan tentang syarat-syarat Islam. Maka kata orang Arab Badui, walladzi akramak la atatawwa syai'an, demi zat yang telah memuliakan engkau, la atatawwa syai'an, aku tidak pernah menjalankan sunnah apapun, wala anqusu mimma faradallahu alayya syai'an, tapi aku juga tidak pernah mengurangi apapun yang telah diwajibkan Allah kepadaku. Jadi gini, kalau ada seorang itu melaksanakan wajibnya doang tapi nggak pernah sunnah gitu ya, maka kata Nabi SAW, aflaha in sodaqoh, orang itu akan beruntung kalau dia berkata jujur. Jadi kalau dia cuma mengerjakan yang wajib saja, tidak mengerjakan yang sunnah pun sudah dianggap beruntung sama Nabi SAW. Ya, tapi masa kita orang muslim wajib doang gitu ya, nggak sunnahnya, itu kan kayak agak, ya apa bedanya kita sama anak-anak juga. Anak-anak itu kan, jangan-jangan kan anak-anak yang wajib, Pak. Yang sunnah aja mereka itu kadang juga dikejar itu mereka ya. Sholat duha misalnya, mereka rela itu. Dia diperintahkan sama guru-gurunya buat bangun sholat duha, ya buat sholat duha, puasa sunnah, sholat tahajud dan sebagainya. Kita seharusnya yang lebih dewasa itu lebih mengerti dan lebih banyak seharusnya menjalankan itu semua dibandingkan anak-anak. Ya. Taib, itu hadis yang disampaikan Imam Bukhari dan Muslim, dan ini hadis sahih. Kemudian selanjutnya tentang mawaqitus shalah, tentang waktu-waktu salat. Lihat, waktu-waktu salat ini diurutkan dalam kitab fikih ini setelah kita membahas tentang keutamaan salat, tentang toharoh, tentang bersuci, baru kemudian dimasukkan tentang bab mawaqitus shalah. Jadi kalau kita melihat di dalam urutan kitab-kitab fikih, banyak kitab-kitab fikih itu yang mengurutkan pertama itu babnya bukan toharoh, tapi babnya tentang mawaqitus shalah. Ya, tentang bab-bab waktu-waktu salat, kapan masuk waktu salat. Karena seperti yang ditulis Imam Malik. Ya, Imam Malik itu salah satu dari imam mazhab itu. Beliau menulis kitab fikih pertamanya itu, atau kitab Muwatta ya, Muwatta pertamanya itu dengan bab mawaqitus shalah. Bab waktu-waktu salat itu diletakkan di bab pertama. Jadi kalau kita buka Muwatta itu pertama kali ngelihatnya bab mawaqitus shalah. Kenapa? Karena beliau beralasan kalau kita itu tidak wajib bersuci sebelum masuk waktu sholat. Betul gak? Antum wajib gak bersuci kalau sebelum masuk waktu sholat? Gak wajib. Ya, karena kita tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Nah, makanya beliau meletakkan bab waktu-waktu sholat itu diletakkan di pertama. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengetahui kapan masuk waktu sholat, maka baru kita diwajibkan untuk toharoh, untuk bersuci. Ya, walaupun itu ijtihad masing-masing ulama, ya. Taib, mawaqitus shalah, bab waktu-waktu salat, bahwa li sholati awqatin mahdudatin la budda an tuadda fiha. Bahwa di dalam salat itu ada waktu-waktu khusus yang memang harus dilakukan. Jadi enggak bisa salat itu sembarangan waktu gitu. Ini waktunya itu terbatas. Waktunya itu enggak lapang gitu ya. Di waktu-waktu terbatas.
Dan banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Bahwa sungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya. Jadi dia nggak bisa sembarangan, kecuali memang ada rukhsah ya, ada ini hal-hal yang membuat seorang itu melaksanakan sholat zuhur di sholat asar gitu misalnya ya, atau sholat maghrib di sholat isya dan sebagainya, itu ada waktu-waktu khususnya. Cuma dari secara zahir bahwa sholat itu merupakan sebuah ibadah yang dari segi waktu itu terbatas, dia tidak bisa sembarangan orang melaksanakan sholat. Ai fardun muakkidan tsabitan thubutal kitab, ya, bahwa itu merupakan perkara yang wajib dan sangat jelas. Waqad asyara al-Qur'an ila hadhil awqat, dan Al-Qur'an telah menunjukkan kepada kita tentang waktu-waktu itu. Kapan kita diperintahkan untuk salat? Aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam minal lail. Dan laksanakanlah salat di kedua ujung siang. Ya. Di pagi petang. Tarafain nahar itu ujung siang ya. Dia banyak penafsiran para ulama tentang hal yang ini. Maksudnya tarafain nahar itu ada yang mengatakan bahwa pagi dan petang. Jadi ini merupakan dalil sebelum diwajibkannya perintah sholat 5 waktu. Maka wa aqimis sholata tarafain nahar, laksanakanlah sholat ya di kapan? Di tarafain nahar itu di 2 waktu, di pagi dan petang, wa zulafan minal lail, dan pada permulaan malam. Ya, sholat kan waktu saya jelaskan dulu tentang sholat 5 waktu, sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, mereka para sahabat itu juga melaksanakan sholat pagi dan petang ya, yang kemudian nanti berubah menjadi syariat zikir pagi dan petang itu. Kemudian mereka menjalankan watarafa minal lail, itu maksudnya sholat malam, yang sholat malam pada waktu itu diwajibkan. Hari ini derajat hukumnya itu sudah berubah dari wajib menjadi bukan sunnah tapi dianjurkan sholat malamnya itu. Jadi jangan sampai kita melewatkan sholat malam, Pak, karena banyak para ulama itu mengatakan bahwa sholat malam itu disebutnya sebagai zadud da'i. Zadud da'i itu bekal para da'i, bekal para ustadz gitu. Kenapa maksudnya bekal para ustadz sholat malam itu? Karena ketika pagi hari dia melaksanakan kehidupannya, masih menjalankan kehidupannya, dan dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan umat berkaitan dengan masalah-masalah umat, kalau dia tidak punya bekal di malam harinya, dia akan kecapean, kesulitan. Ini maksudnya tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, susah mendapatkan itu. Kenapa? Karena tidak memiliki bekal yang sudah dia bangun di malam hari. Karenanya kaum muslimin itu, kita di waktu kita itu, Pak, dimulainya itu bukan setelah bangun tidur, bukan setelah azan subuh gitu maksudnya, tapi sudah bahkan sebelum subuh pun kita sudah banyak syariat-syariat yang sudah dianjurkan sama syariat kita ini untuk dijalankan sebelum subuh. Jadi kalau kita bangun pagi gitu, kalau cuma sekedar bangun pagi doang, kita kalah sama orang-orang Jepang, sama orang-orang yang berangkat pagi dan sebagainya. Cuma mereka tujuannya bukan untuk ibadah, tujuan mereka untuk kerja supaya nggak macet dan sebagainya. Nah, karena kita bangun pagi itu karena niat untuk ibadah dan seterusnya, ya maka itu yang menjadikan perbedaan di antara kita dengan orang-orang yang mengejar dunia. Wa zulafa minal lail, dan laksanakanlah salat pada permulaan malam. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, ya sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan as-sayyi'at. Innal hasanat itu kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan as-sayyi'at, keburukan-keburukan. Maksudnya di sini keburukan yang tentu bukan dosa-dosa besar ya, tapi dosa-dosa kecil ya, yang itu bisa kita hilangkan dengan kebaikan-kebaikan, dengan senyum, dengan sedekah, dengan membantu orang lain, yang itu bisa menghapuskan keburukan-keburukan yang kita lakukan tanpa sengaja. Dzalika dzikra lidzakirin, ya, itu merupakan peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Isra, ini surat yang sering didengar tentang pembahasan salat 5 waktu itu, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri, dan laksanakanlah salat ya sejak matahari tergelincir ya sampai ghasaqil lail. Ya, ghasak itu gelap
ya, gelapnya malam itu, ya. Wa Qur'an al-fajr, dan laksanakanlah juga salat subuh. Lihat ya, ini menarik bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan tentang salat subuh itu mengatakan wa Qur'an al-fajr, dan Quran fajr. Kenapa Allah enggak bilang aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa sholatal fajri, salat subuh, tapi wa Qur'an al-fajri, dan Quran al-fajr, ya, Quran fajr. Kenapa seperti itu? Karena salat subuh itu, Pak, walaupun dari segi bilangan rakaat itu sedikit, 2 rakaat, tapi selesainya paling lama dia. Betul gak? Paling panjang dia. Makanya disebutnya wa Qur'an al-fajri, bukan wa sholatal fajri, tapi Quran fajr. Kenapa? Karena sholat subuh itu memang kita disunahkan. Nanti kita lewatin ya tentang bab waktu sholat subuh. Nama Nabi SAW itu kalau sholat subuh itu bacaan yang dibaca itu minimal 60 rakaat, 60 ayat. 60 ayat sampai 100 ayat. Ya antum lihat aja di Al-Baqarah itu. Kalau 60 ayat dari alif lam mim itu sekitar 3 lembaran itu. Surat Al-Baqarah ya, 60 ayat. Dan kita hari ini sholat subuhnya baca yang pendek-pendek kita hari ini. Bacanya paling panjang saya pernah tuh Pak sholat subuh di luar itu ya. Sholat subuhnya bacanya cepat. Rakaat pertamanya oke lah agak panjang, sabisma rabbikal a'la. Lah rakaat keduanya pendek banget. Ya surat bukan Al-Asr ini ya. Al-Fil apa ya? Pendek banget itu. Lah udah bacanya, kalau bacanya lambat mungkin oke, kalau baca cepat terus baca Al-A'la pun juga sama aja kan. Ya, jadi memang disunahkan oleh Nabi SAW kita itu untuk baca di sholat subuh itu minimal itu bacanya itu agak panjang. Jadi memang ini bukan cuma di Al-Hidayah doang ya, cuma memang harus di tempat-tempat lain itu juga harus kayak diterapkan gitu. Dan kayaknya balik lagi ke imam ya, bahwa imamnya itu juga memang harus ya minimal sesuai standar yang dikriteриakan oleh Nabi SAW. Dia dulu pernah disampaikan ya sama Ustadz Adnan itu rahimahullah ta'ala bahwa manggilnya matahari ya, itu di setiap masjid itu hari ini sedang krisis imam ya. Banyak masjid gede tapi imamnya nggak ada gitu. Ini protesnya bapak dulu. Antum Al-Hidayah bersyukur antum ada di sini. Coba kalau antum ditarik kemana-mana kan jadi nggak ada imamnya gitu. Ya, karena beliau tuh pernah diajak sholat di mana gitu tuh beliau cerita. Kemudian masjidnya gede tapi imamnya nggak ada. Imamnya dorong-dorongan gitu. Menjadi imam gitu. Dan tentu itu sangat disayangkan ya. Dan tadi kembali lagi bahwa sholat subuh tadi minimal tuh imamnya juga harus mengerti bahwa yang dibaca itu harus panjang ya, minimal nggak mesti harus 3 lembar lah, tapi ya minimal lebih panjang dibandingkan sholat-sholat yang sebelumnya. Sholat maghrib memang harus dipercepat karena ada orang yang memiliki hajat, ada yang cuman singgah, ada musafir dan seterusnya. Sholat isya dan sebagainya. Cuma kalau sholat subuh itu memang kita nggak punya, kecuali kalau orangnya berangkatnya pagi-pagi kan ya. Tapi lebih daripada itu, bagaimana Nabi SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dalam surat Al-Isra yaitu menjelaskan kepada kita tentang bagaimana salat fajar itu memiliki kekhususan. Ya, walaupun bilangan rakaatnya itu pendek, sedikit, tapi jumlah bacaan yang dibaca itu panjang. Ya, 60 ayat sampai 100 ayat itu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Qur'anal fajri kana mashhudah. Ya, karena sungguhnya salat fajar itu merupakan salat yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi ini agungnya salat subuh tuh kayak gitu, Pak. Dia Masya Allah memang ya, antum merasakan ya. Kalau kita meninggalkan sholat subuh berjamaah itu ada rasa yang kurang, ya. Karena memang keutamaan yang Allah berikan di waktu pagi itu ada banyak sekali berkumpul keberkahan yang Allah berikan untuk seorang hamba yang bisa bangun pagi itu. Ada keberkahan waktu pagi kan, keberkahan sholat berjamaah, keberkahan subuh, dan bahkan Nabi SAW secara khusus mendoakan kebaikan dan keberkahan untuk umatnya yang bisa bangun pagi. Ya, ketika Nabi SAW mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikanlah keberkahan untuk umatku pada pagi harinya. Itu menunjukkan bahwa waktu pagi itu memang berkumpulnya semua lapis-lapis keberkahan itu. Jadi kalau kita kelewatan waktu pagi,
Ya, nanti ada yang nanya, waktu pagi itu kapan, Ustaz? Dan batasnya itu sampai kapan? Yang disebut waktu pagi kan. Kalau disebut dari hadis Nabi SAW, maka waktu pagi itu dimulai ketika sudah mulai masuk waktu subuh. Sampai kapan? Sampai menjelang waktu duha yang ketika kambing-kambing atau domba-domba itu sudah merasakan panas. Ya, itu tentang batas waktu duha itu sebenarnya. Dan kalau misalnya kita melihat dari konteks iklim yang dimiliki oleh bangsa Arab, itu sekitar jam setengah 11 sampai jam 11 itu waktu duha. Itu perbedaan pendapat para ulama. Cuma berdasarkan dari hadis Nabi SAW yang menjelaskan kapan batas waktu pagi itu seperti itu, peralihan antara pagi dengan siang, siang sore, sore malam, ya seperti itu. Innal Qur'an al-fajri kana masyhuda. Baik. Kemudian dalam surat Toha juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbih dan memuji Allah lah sebelum matahari terbit dan matahari terbenam. Jadi memang dua waktu ini itu memang menjadi penegas ya bagi kita bahwa sebelum salat wajib itu diperintahkan, pagi dan petang itu merupakan waktu yang memang dulu dipakai untuk beribadah. Waktu dulu saya pernah menjelaskan tentang ibadahnya Ratu Bilqis, ya, itu pernah dengar bahwa Ratu Bilqis itu di dalam surat An-Naml itu dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Mafatihul Ghaib, dalam kitab tafsirnya itu, ya, Imam Al-Baghawi dan banyak para ulama yang menafsirkan itu. Ratu Bilqis itu kan punya istana, Pak. Ratu Balqis ya, di zaman Nabi Sulaiman. Yang istana itu sudah didesain. Desainnya itu tempat istana dia duduk, tempat singgasana dia duduk, itu di atasnya itu ada lubang yang menjadi lewatnya matahari. Jadi kalau matahari sudah meninggi, sudah mulai terbit, maka sinarnya itu akan masuk ke kenain singgasananya itu, ya, maka dia akan tahu bahwa waktu ibadah sudah tiba. Ketika matahari terbit, ketika matahari mulai meninggi. Nanti ketika matahari sudah mulai turun, ya, maka dia akan melaksanakan sholat petangnya itu. Jadi memang dari dulu, bahkan dari zaman Nabi Sulaiman itu, ya, mereka itu menjadikan pagi dan petang itu sebagai waktu yang krusial bagi mereka untuk beribadah. Ya, yang makanya nanti ketika Nabi Sulaiman itu mengutus burung hudhud untuk mengirim surat itu, burung hudhud itu masuk dan hinggap di lubangnya Ratu Bilqis tadi itu. Jadi Ratu Bilqis itu nggak tahu waktunya itu karena lubangnya itu ketutupan sama burung. Itu baru dengar ya. Ini dalam kitab tafsir itu dijelaskan dalam tafsir surat Al-Naml tentang kisahnya Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis kayak gitu. Jadi begitu burung hudhud tadi itu sudah nemplok gitu ya, hinggap di istananya Ratu Bilqis, dia hinggapnya di lubang tempat Ratu Bilqis itu mengetahui tentang matahari tadi itu. Jadi mataharinya itu dipakai buat mengetahui waktu sholat itu kapan, atau ibadahnya itu kapan. Taib, seperti itu. Jadi memang dari pagi dan petang itu sudah dari dulu, ya, dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan dua waktu itu. Ya, makanya kita disunahkan oleh Nabi SAW di akhir sore dari waktu Jumat itu untuk kita banyak berdoa. Waktu di antara waktu-waktu mustajab itu, waktu sore, waktu pagi dan sebagainya. Jangan sampai kita ketinggalan ya, di waktu-waktu seperti itu. Dan para ulama menjelaskan bahwa yakni bitasbih qabla tulu'i syamsi, bahwa yang dimaksud dengan bertasbih sebelum matahari terbit itu maksudnya salat subuh. Wa bitasbih qabla ghurubiha, dan bertasbih sebelum matahari terbenam itu maksudnya salat asar. Jadi ini berdasarkan dari hadis yang disampaikan oleh Imam Sahihain. Kemudian dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia mengatakan, ini salah satu sahabat Nabi SAW, kata dia, kunna julusan inda Rasulullah SAW. Kita dulu pernah duduk-duduk bersama dengan Nabi SAW. Jadi inilah bagaimana para sahabat itu memiliki kenangan yang sangat dalam sekali dengan Nabi SAW. Kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia mengatakan, kita dulu pernah duduk-duduk bersama dengan Nabi SAW. Fanadhara ilal qamar lailatal badri. Kemudian kita memperhatikan bulan purnama.
Jadi bulan purnama itu dulu menjadi apa ya? Bahasa kita ya, pemandangan tempat para sahabat itu dulu merelaksasikan diri mereka itu. Jadi mereka melihat bulan purnama, kemudian mereka tenang. Antum pernah nggak menyaksikan bulan purnama? Menyaksikan itu bukan cuma dilihat gini, bukan, tapi apa ya? Iya, merenung, menikmati, Pak. Menikmati bulan purnama. Coba. Kita kalau yang tinggal di masyarakat perkotaan susah untuk melihat bulan purnama, isinya gelap, isinya udah lampu semua intinya. Lampunya warna-warni. Nah, dulu keterbatasan waktu, keterbatasan lampu dan seterusnya itu membuat mereka itu lebih mendalami, lebih menikmati ketika mereka menyaksikan bulan purnama. Makanya ini direkam sama Jarir bin Abdillah tadi karena memang sangat dalam. Kenangan itu sangat dalam bagi dia. Jadi ketika dia sedang menikmati bulan purnama itu Masya Allah, kapan-kapan ya, antum kalau lagi ngeliat bulan purnama itu lihat ke atas rumah atau minimal di tempat yang lapang, matikan lampu, lihat di atas itu indah sekali itu bulan purnama itu ya. Nah, kata Jarir bin Abdillah, ketika kita sedang melihat bulan purnama tadi itu, Nabi bersabda, apa yang disampaikan sama Nabi, innakum satarawuna rabbakum kama tarawuna hadzal badr, sungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian menyaksikan bulan purnama ini. Coba, apa hubungannya, Pak? Apa hubungannya antum ngelihat bulan purnama sama ngelihat Tuhan? Tapi Nabi itu kadang suka masuknya tuh kayak gitu, suka tiba-tibanya tuh menghubungkannya kepada hari akhir gitu. Yaitu di dalam surat Qaf banyak Allah menjelaskan tentang hubungan, ya, lagi menjelaskan ayat apa tiba-tiba dihubungkan sama hari akhir gitu ya. Itu saking kuatnya dulu ya, bagaimana kita itu dihubungkan dengan kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Jadi Nabi SAW mengatakan itu, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal badr, sungguhnya kalian nanti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian menyaksikan purnama ini. Jadi Nabi itu juga ingin memasukkan tauhid, menjelaskan kepada mereka tentang nilai-nilai akidah kepada mereka supaya para sahabat itu memiliki akidah yang kokoh, yang kuat ya. Ketika Nabi SAW mengatakan la tadomun fi ru'yatihi, dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Sebagaimana antum melihat bulan purnama, Pak. Antum pernah nggak ngeliat bulan purnama? Jangan ngeliat, aneh ngeliat dulu. Nggak usah, aneh dulu. Rebutan buat ngeliat bulan purnama, nggak pernah kan? Ini kita bisa ngeliat semuanya, dari tempat antum berada pun juga bisa ngeliat bulan purnama gitu. Itu yang Nabi SAW gambarkan, bahwa kalian nanti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama, maka kalian akan melihat dari tempat kalian pun juga bisa kelihatan gitu, ngelihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Masya Allah ya. Jadi itu nilai penanaman iman sebelum Quran tadi, Pak. Ya, di pembahasan sebelumnya saya mengatakan bagaimana Nabi SAW itu suka menanamkan itu kepada para sahabat, walaupun para sahabat sudah tua-tua dari segi usia gitu, tapi sama Nabi tetap bagaimana pengajaran iman itu dilakukan dalam hal-hal yang kecil yang biasa mereka dapatkan, yang ngelihat bulan purnama tadi ya. La tadomun fi ru'yatihi, dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya, tidak akan rebut-rebutan dalam melihatnya. Fa in istata'tum alla tughlibu 'ala sholati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, maka barang siapa yang kalian bisa melaksanakan salat sebelum fajar menyingsing, maka lakukanlah, dan sebelum matahari terbenam. Jadi maksudnya sebelum fajar dan sebelum matahari terbenam, sebelum terbit dan sebelum terbenam. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Adapun berkaitan dengan sunnah, hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya hadis yang disampaikan dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah SAW maqala, bahwa Nabi SAW bersabda, waktu zuhri idza zalatis syams, bahwa waktu zuhur itu ketika matahari tergelincir. Jadi di sini Nabi SAW nggak bilang waktu zuhur itu jam 12 gitu. Tapi Nabi bilang waktu zuhur itu ketika matahari idza zalatis syams, matahari tergelincir. Lah, matahari tergelincir gimana? Kita juga nggak tahu matahari tergelincir gimana. Hari ini pokoknya kalau udah jamnya udah bunyi, berarti waktu zuhur udah masuk, Zat. Betul gak? Atau salat Jumat misalnya, kita nggak ada yang ngeliat keluar itu kapan matahari tergelincir. Pokoknya kalau waktunya udah tit, nah udah masuk salat. Dulu ada tongkat ya.
Oh iya, iya, iya. Sekarang udah nggak ada tapi Pak. Sekarang sudah kan ada teknologi ini nih. Sekarang teknologi itu bisa buat kemudahan, bisa buat masalah juga kadang. Ya kadang buat masalahnya itu kadang setiap masjid itu jadi berbeda-beda penetapan waktunya itu. Ada yang kadang ininya kan error, namanya juga waktu kan. Dan teknologi, ada yang kecepatan juga. Ini nih. Dan kecepatan kita nggak ada yang sadar. Ya, makanya banyak orang muadzin itu saya bilang, antum kalau muadzin lebih baik antum terlambat masuk waktu sholat dibandingkan antum azan sebelum masuk kutiba, sebelum tiba masuk waktu sholat. Ini yang azan, yang muadzin itu. Pak itu bilang, "Lu ngapain cepet-cepet azan gitu?" Hah? Lah enggak, tadi saya sampaikan Pak, bahwa masuk waktu sholat itu enggak berdasarkan dengan jam. Kalau berdasarkan dengan jam kita susah ngasih tolak ukurnya itu, karena setiap masjid beda-beda kita. Contoh puasa lah, puasa Ramadan. Kita juga ngambil yang enaknya kan, ya kan? Kalau puasa Ramadan, antum kalau lagi sholat subuh mau imsak itu, antum ngambil nanti saat yang sono belum azan itu. Jamnya masjidnya kecepatan yang itu. Tapi kalau buka puasa coba, cari yang ini aja nih saat. Ini udah azan yang ini nih. Kalau itu belum azan kelamaan nih. Ini kan yang enaknya doang. Karena kita egoisnya kayak gitu, Pak. Padahal kalau kita dilihat dari waktu itu nggak kayak gitu. Dilihat dari waktu, bukan dari. Emang ini kadang masalah juga, mak saya bilang. Dia bisa. Ini kan cuma sebagai patokan aja, Pak. Perkiraan doang dia. Nggak bisa. Ya, alat bantu ya, alat bantu. Jadi kita nggak bisa menjadikan ini sebagai satu-satunya gitu. Karena ini juga kadang kecepatan nih kalau kita cocokin sama setiap masjid. Ini tanya Pak Bambang, setiap masjid sekemayoran gitu dicocokin nih waktunya nih sama atau enggak? Enggak, pasti berbeda. Namanya waktu, kadang baterainya habis lah, kadang ininya, namanya teknologi kan. Udah aja. Nah, kapan kita menetapkannya itu? Ya tadi, kadang kalau kita menetapkan sholat zuhur kapan? Jam 12. Antum lihat aja sekarang jam zuhurnya jam berapa? Jam 11.40 ya. Berarti kalau jam 12 itu berarti otomatis sudah terlambat sekali itu. Maka dilihatnya itu dari ketika matahari tergelincir. Kapan matahari tergelincir itu? Di mana wakana dzillur rajul kautulihi malam yahduril asr. Di mana bayang-bayang seseorang itu seperti dirinya sendiri. Jadi dia enggak ya seperti diri sendiri. Dia tidak enggak ada bayangannya dia. Dia lurus gitu. Nah, tahu dari mana kita masalahnya? Kita juga nggak pernah ngukur kan. Belum pernah keluar ke lapangan poros gitu misalnya. Nah, kan tanah lapang kan. Kita nggak ada lagi yang lapang kan. Ketutupan bangunan semua soalnya. Datang ke lapangan, kemudian kita diri gitu misalnya. Wah, ini udah masuk waktu asar ya. Kelamaan. Kita juga nggak ada yang mau kayak gitu kan. Ya gampangnya biasa pakai gitu. Itu adalah tisam, yaitu ketika bayangan seseorang itu seperti dirinya sendiri, ya. Kemudian waktul asri malam tusfirus syamsi, dan waktu asar itu berakhir saat matahari telah memerah. Jadi waktu zuhur itu berakhir ketika sebelum masuk waktu asar, ya. Masuk waktu itu tentu setelah matahari itu sudah mulai ada bayang-bayangnya gitu. Kemudian waktul asri, dan waktu asar itu berakhirnya malam tusfirus syamsi, ketika matahari ketika matahari saat memerah. Jadi berakhirnya waktu asar itu kan kalau munculnya itu apa namanya? Iya, enggak, bahasa Indonesianya apa? Mega merah. Awan merah ya, mega merah Pak, mega merah ya namanya. Saya dulu pernah dikasih tahu itu, dulu mega merah dia. Ada mega merah yang di ujung langit itu menunjukkan tentang masuknya waktu maghrib. Jadi waktu asarnya berakhir, syafaqul ahmar bahasa Arabnya. Nah, kalau di Indonesia kayak dulu pernah dikasih tahu tentang mega merah gitu ya. Waktu sholatil maghrib malam yaghibis syafaq, dan waktu sholat maghrib itu masih berlangsung malam yaghibis syafaq selama awan merah itu belum sirna, awan merah itu belum hilang. Nah, kita tahu tadi saya bilang kapan masuk waktu maghrib, tahu dari mana kita nih masih bisa waktu sholat maghrib. Misalnya kalau dulu kita lagi di jalan kan, macet, sampai rumah jam 6.50 misalnya, udah mau jam 7 itu ya. Kalau kita nggak tahu kapan masuknya itu, kita kan juga pasti nggak ngelihat kan, nih masih ada mega merah atau enggak, masih ada awan merah atau enggak, juga nggak tahu, ya.
Kemudian waktu salatil isya, dan waktu salat isya itu ila nisfil lailil ausat, di mana salat isya itu memanjang sampai dengan pertengahan malam. Waktu salatul subhi min tulu'il fajri malam tatlu'isy syamsi, dan waktu salat subuh itu ketika sudah mulai terlihat, ketika sudah mulai masuk waktu fajar tapi sebelum matahari terbit. Fa idza tala'atis syams famsik anis shalah, dan ketika matahari sudah terbit maka janganlah kalian melaksanakan salat, fa innaha tatlu'u baina qarnay syaitan, karena sungguhnya matahari terbit itu di antara dua tanduk setan. Jadi tadi waktu-waktu salat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian tuh hadis yang disampaikan dari Abdullah bin Amr, dari Jabir bin Abdullah, anna Nabi SAW ja'u Jibril alaihissalam, bahwa Nabi SAW suatu hari pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Faqala lahu, kemudian Jibril berkata kepada Nabi SAW, kum fasolli, bangun dan salatlah. Fasalla zuhra hina zalatis syamsi, maka Nabi SAW melaksanakan salat zuhur ketika matahari tergelincir. Tsumma ja'ul asri, kemudian Jibril datang lagi pada waktu asar, kemudian mengatakan kum fasolli. Enak Pak, Nabi SAW itu diingatkan sama Jibril buat waktu sholat kan. Muhammad bangun sholat, Muhammad bangun sholat. Lah itu Nabi SAW enak, kadang bangunin, dia ngasih tahu gitu ya. Kita kadang juga nggak diingetin juga kadang. Ya, suami istri juga kadang lewat aja gitu, nggak ada yang saling mengingatkan. Padahal tugas mengingatkan itu Pak, seperti Jibril ngingetin Nabi SAW sholat itu. Memang kalau sudah datang masuk waktu sholat, tugas kita ya, entah orang tua ke anak, suami ke istri, istri ke suami, itu saling mengingatkan waktu itu. Bu sudah sholat, sudah masuk waktu sholat, sholat gitu, sudah bangun sholat. Saling mengingatkan itu. Jangan antum datang ke masjid sendiri gitu, pulangnya menjelang maghrib gitu. Lah ibu juga nggak tahu ibunya sholat atau enggak. Saling mengingatkan gitu Pak. Ini ya, apa yang dilakukan Jibril sama Nabi SAW. Jadi ketika tadi sudah masuk waktu duhur, Jibril datang kepada Nabi, kemudian Nabi sholat. Waktu asar, Jibril datang lagi. Fasholal asr, kemudian Nabi SAW itu sholat asar. Hina sorodhilu kulla syai'in mithluhu, ketika bayang-bayang itu sama persis dengan aslinya. Jadi ketika sudah mulai masuk waktu asar, itu Jibril datang dan menjelaskan kepada Nabi bahwa ini sudah mulai masuk waktu asar. Kemudian Jibril datang lagi, kum fasolli. Kemudian Jibril datang pada sholat maghrib. Fasholal maghrib hina wajabatis syam, dan Nabi SAW itu sholat maghrib ketika matahari terbenam. Tsumma ja'ahul isya, kemudian datang lagi pada waktu isya. Dan Jibril mengatakan, kum, bangunlah wahai Muhammad dan sholatlah, maksudnya laksanakanlah sholat. Fasholal isya hina ghubas syafaq, dan Nabi SAW itu sholat isya ketika awan merah sudah sirna, sudah hilang. Tsumma ja'ahul fajri, kemudian datang lagi Jibril pada waktu pagi, hina barakil fajri, hingga fajar datang, ketika fajar itu sudah mulai menyingsing. Ya, au qala sathul fajri tsumma ja'ahu minal ghadi lidzuhri. Ya, kemudian Jibril besok harinya datang lagi kepada Nabi SAW pada waktu zuhur, kemudian mengatakan faqala kum fasolli, bangun dan salatlah. Fasalla dzuhra hina sara dzulla kulli syai'in mithluhu. Kemudian Nabi SAW melaksanakan salat zuhur ketika bayang-bayang sesuatu persis dengan ini. Jadi ini diulang ya oleh Jabir bin Abdullah tentang bagaimana Jibril itu mendatangi Nabi SAW di dalam 5 waktu salat itu. Waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu didatangi oleh Jibril untuk menjelaskan kepada Nabi SAW. Baik, kita lihat masalah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita masuk waktu zuhur ya. Waktu zuhur ini lebih detail lagi. Kapan waktu zuhur itu masuk? Ya. Tabayyana minal haditsainil mutaqaddimaini anna waqtu zuhri yabtadi min zawali syamsi an wasatis sama'. Ya, di mana berdasarkan dari dua hadis tadi itu dijelaskan bahwa waktu zuhur itu berarti dimulai ketika matahari tergelincir dari pertengahan langit. Ya, jadi di tengah hari bolong kalau bahasa kita itu salat zuhur. Wa yamtaddu ila an yusira dhillu kulli syai'in mithluhu sawafiyyadz zawal. Dan berlangsung matahari salat zuhur itu dan berakhir saat bayang-bayang menjadi sepanjang sesuatu aslinya. Jadi kalau kita diri kemudian bayangan kita itu
sepanjang ininya bendanya itu, maka itu berarti sudah masuk waktu asar dan berakhir waktu zuhur. Ila annahu yustahabbu takhiru salati dzuhri an awalil waqti inda syiddatil har. Dan ini perlu diperhatikan ya. Di mana disunahkan ya, yustahab itu bukan cuma sunnah, tapi dia dianjurkan. Yustahab. Makanya ada dalam istilah ilmu hadis itu ada mustahab, ada sunnah. Mustahab itu sesuatu yang dianjurkan untuk dilakukan. Yustahabbu ta'khiru salati dzuhri an awalil waqti inda syiddatil har. Disunahkan, dianjurkan ya, untuk mengakhirkan salat zuhur dari awal waktu ketika hari sangat panas. Ya, jadi diundur waktunya. Ya, hatta la yadhhabul khusyu', supaya kita tidak kehilangan kekhusyuan di dalam salat. Wa ta'jil fi ghairi dzalik, dan tidak terburu-buru. Jadi kadang kalau orang sholat di dalam kondisi, karena di zaman Nabi dulu nggak ada AC juga Pak. Yang pertama, ya ada kipas angin nggak dulu? Belum ada. Makanya ketika mereka itu ditakhirkan waktu sholatnya itu disebabkan karena memang kondisinya itu sangat panas sekali. Nah kita hari ini iya masjidnya udah ada AC. Jadi kalimat panas banget itu kadang tidak terrealisasikan di dalam kondisi kita hari ini. Ya, jadi kalau kita masjid sudah ada AC, kita nggak merasakan panas, kita nyaman, maka udah nggak perlu lagi diakhirkan salat zuhurnya itu. Kenapa? Karena kita sudah hal-hal yang membuat kita mengakhirkan salat zuhur itu sudah nggak ada. Ya, kecuali kalau memang antum di lapangan gitu misalnya, atau di hutan itu oke. Tapi kalau di masjid yang insya Allah di daya AC-nya bejibun gini banyak banget, ya bisa kedinginan kita. Jadi disunahkan tadi ya untuk mengakhirkan sholat zuhur tadi ketika hari itu sangat panas sekali. Hatta la yadhhabul khusyu', supaya kita tidak kehilangan khusyuan kita dalam sholat. Wa ta'jil, dan terburu-buru. Kadang kalau orang panas tuh pengen buru-buru, cepat-cepat kan sholatnya kan. Cepat gitu kan supaya cepat selesai. Dalilnya ini hadis yang disampaikan Imam Bukhari, ma rawahu Anas bin Malik, apa yang disampaikan dari Anas bin Malik, qala kana Nabi SAW idza istaddal bard, ketika hari sangat dingin, baqqara bis shalah, maka Nabi SAW itu menyegerakan untuk sholat ketika ketika kondisi dingin. Jadi dipercepat masuk. Karena memang dingin tuh nggak enak Pak. Kita bersyukur banget ya tinggal di wilayah yang tropis gini. Dingin enggak, panas enggak. Jadi ya walaupun sekarang juga panas juga ya. Tapi panasnya kita tuh beda Pak. Antum saya di Arab tuh pernah dulu mendapati Mesir tuh panasnya itu Allahu Akbar tuh sampai berapa dulu tuh. 48 derajat Pak itu panasnya tuh. Panas-panasnya Jakarta berapa? 38 ya. Masih biasa 38. 48 Pak. Antum kalau naik bis, kita kendaraannya pakai bis kan, itu kalau jendelanya dibuka kan ada angin kan. Wah anginnya kayak angin kompor kok. Kayak kompor terus tutup. Angin panas sekali itu, karena memang panas sekali. Ya, itu di sana itu seperti itu. Maka ketika musim dingin, Nabi SAW itu lebih mempercepat sholat, dan musim dingin itu juga nggak enak sebenarnya. Kalau musim dingin itu kita harus pakai semua baju kan. Jadi baju dalam, baju ini, baru jaket. Jaket itu kadang juga tebelnya Masya Allah itu kan. Kalau kita batal wudunya, Bandung bayang. Buka dulu. Ya bukanya banyak ya Pak Edi ya. Buka dulu dan sebagainya. Itu repotnya kayak gitu. Maka Nabi SAW itu dulu mempercepat salat itu, diantaranya tadi untuk lidaf'il masyaqqah ya, untuk supaya enggak banyak masyaqqah ya yang dirasakan oleh kaum muslimin. Baqara bisalah idza staddal har abroda bisalah, dan kemudian ketika Nabi SAW mendapati kondisi yang sangat panas ya, maka Nabi SAW itu kemudian mengakhirkan sholat. Jadi mengakhirkan sholatnya itu diakhirkan sampai kemudian matahari itu tidak terasa panas. Jadi memang seperti itu ya, dianjurkan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis yang disampaikan dari Abu Dzar Ghifari, dia mengatakan kunna ma'an Nabi SAW fi safar. Kita bersama dengan Nabi SAW di dalam safar. Jadi
Tadi Pak, para sahabat itu kadang memiliki kenangan yang sangat dalam ketika mereka itu sedang membersamai Nabi dalam safar, duduk-duduk dengan Nabi, itu direkam kemudian disampaikan oleh orang, disampaikan sampai kepada kita hari ini. Ya, ini hadis yang disampaikan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mengatakan bahwa kita dulu sedang safar sama Nabi. Makanya ketika para sahabat sedang safar bersama Nabi, mereka akan mendapati sesuatu yang tidak didapati oleh para sahabat yang tidak bersama dengan Nabi. Contoh seperti Nabi SAW kencing sambil berdiri. Boleh gak? Kencing sambil berdiri boleh gak? Kalau kita bicaranya boleh atau enggak, boleh. Boleh bicaranya. Lah kalau antum nggak boleh, repot kalau antum datang ke mall-mall itu Pak. Kan nggak ada WC jongkok kan, WC duduk semua kan itu. Boleh kencing sambil berdiri. Kenapa? Karena para sahabat ketika sedang safar juga ngeliat Nabi kayak gitu pernah. Tapi para sahabat yang bilang enggak kok, Nabi kencingnya duduk. Karena dia waktu itu nggak ikut safar dengan Nabi. Paham bagaimana ngelihat perbedaannya? Dan para sahabat benar semua, wong dia ngelihat langsung. Enggak, Nabi nggak pernah diri kalau kencing. Iya, karena antum nggak ikut pergi sama Nabi gitu. Nabi minum sambil duduk, minum sambil diri gitu. Minum sambil diri, boleh gak? Boleh. Kenapa? Karena para sahabat ngelihat, dia bilang, oh enggak, Nabi kalau minum duduk kok. Nah, karena antum nggak ngelihat waktu Nabi SAW minum sambil diri gitu Pak. Jadi ada perbedaan sudut pandang dan itu disampaikan dan itu benar memang. Jadi kalau antum nggak usah marah-marahan, yang nggak usah. Enggak kok harus duduk antum ikutin sunnah gitu. Enggak juga, kadang dilihatnya kayak gitu Pak. Konteks-konteksnya tuh gitu. Ada memang ada sesuatu yang diketahui sama sahabat yang ini yang sahabat itu nggak tahu. Kadang makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu ya ini tingkat sosial tingkat tinggi Mbak. Nih bersosial tingkat tinggi nih. Umar itu saling bahasa kita itu bahu membahu, bantu membantu dengan tetangganya itu. Jadi kalau Umar lagi kerja, tetangganya itu yang ngaji sama Nabi. Nanti kebalikannya, kalau tetangganya kerja, Umar yang ngaji sama Nabi. Nanti begitu mereka sudah selesai gitu, nah, dia sudah selesai ngaji, Umar sudah selesai kerja, saling nanya, tadi Nabi nyampaikan apa? Nabi nyampaikan ini. Jadi tetangga itu konteksnya itu seperti itu Pak sama Umar itu Pak. Dibuatnya itu sampai membuat kajian tuh kayak gitu. Jadi udah aneh kerja dulu, antum sama Nabi nanti taklim seperti apa. Saking mereka itu tidak mau ketinggalan ilmu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi konteksnya gitu ya. Ada para sahabat itu yang kemudian mereka itu menyampaikan kenangan-kenangan mereka yang sangat dalam dengan Nabi SAW itu sampai seperti itu. Termasuk apa yang disampaikan dari Abu Dzar Al-Ghifari ini, ketika dia sedang safar dengan Nabi SAW, maka fa'aradal muadzin ayu'adzina adz-dzuhra. Kemudian ada seorang dari kami itu yang ingin azan, ya, mengumandangkan azan waktu zuhur. Faqala, kemudian kata Nabi SAW, abrid, tundalah, nanti dulu azannya, sabar dulu. Kemudian begitu berlalu waktu itu ada nagalaman lagi, dia ingin azan lagi. Kata Nabi SAW, abrid, tunggu dulu, marratain aw thalathan. Nabi berkata itu 2 sampai 3 kali. Hatta ra'aina fil talul, dan ketika kami melihat bayang-bayang gundukan tanah. Ya, jadi ketika ini bayang-bayangnya itu sudah mulai terlihat gitu ya. Jadi mungkin waktu itu ketika mereka sedang di luar dan mendapati bahwa matahari sedang berada di atas, ya, dan tidak melihat bayang-bayang dari suatu benda. Dan ketika mereka melihat bayang-bayang gundukan tanah, kemudian Nabi SAW itu bersabda, inna syiddatal harri min fihi jahannam. Ya, kalau cuaca yang sangat panas itu merupakan gambaran dari neraka jahanam, min fihi jahannam, bahwa panasnya di dunia ini neraka jahanam. Karena bayangkan kita panas di dunia segini aja, iya, ngeluhnya udah kemana-mana kita. Dikasih baru panas berapa derajat itu, ya, panasnya baru segini kita udah baru ngeluhnya udah masya Allah kita udah mencela sini mencela sana, udah nyela ini sebagainya. Padahal baru panas dunia kita belum merasakannya itu ya. Fa inna isdatal harru fabridu bisolah, dan ketika cuaca sangat
panas sekali, ya, maka dinginkanlah dia dengan sholat. Jadi memang kenapa diperintahkan untuk mendinginkan dengan sholat? Karena sebelum sholat itu kita diperintahkan untuk berwudu kan. Yang berwudu itu, makanya tadi ya ketika di Mesir 48 derajat itu Pak, orang berwudu itu bukan kayak orang wudu, tapi kayak orang mandi. Jadi kalau udah ngebasahin kepala itu bukan kayak gini, tapi sama peci-pecinya itu dikucurin air gitu. Saking panasnya itu, emang panas banget sih. Dia juga ngerasain panas banget gitu ya di sana itu. Masya Allah ya. Kita kalau di Indonesia ya sepanas-panasnya kita masih adem-adem lah, masih bisa adem dikit ya. Nggak terlalu panas gitu maksudnya. Baik. Kemudian Ghayatul Ibrad ini batas penundaan waktu zuhur. Ya, kapan sampai ditundanya waktu zuhur itu? Waqtalafal ulama fi Ghayatul Ibrad, dan para ulama berbeda pendapat ya sampai kapan ditunda waktu zuhur itu. Ada yang mengatakan qila hatta yusiradzul atau yasiradzul ladhira'an ba'da dzilliz zawal. Ketika bayang-bayang benda itu menjadi dhira', satu depa ya. Dhira' itu sebenarnya kayak gini. Satu dhira' ini kayak gini, Pak. Satu apa namanya ini? Hasta ya. Pokoknya satu gini lah, itu namanya dhira' nih. Dhira' ini dari sini, dari tangan sampai ini, namanya dhira'. Apa bahasa kita itu? Satu lengan ya. Itu bayang-bayang benda tuh kayak gitu. Makanya tadi disampaikan kalau antum ngukur waktu zuhur dari jam itu susah. Karena Nabi SAW itu menjadikan matahari, jadi itu ya, matahari dan bulan itu bukan cuma sekedar hiasan langit doang, Pak. Tapi matahari dan bulan itu juga dipakai oleh umat Islam itu sebagai pengukur waktu ibadah. Kalau matahari peredarannya itu digunakan untuk menunjukkan kapan waktu sholat, kalau bulan digunakan untuk menunjukkan waktu puasa. Itu ya, jadi digunakannya seperti itu. Tapi kemudian wakila rubu qamah, seperempat bentuk aslinya, ada yang mengatakan sepertiga, setengah, dan seterusnya. Wal jari 'alal qaid an yakhtalifa bi ikhtilafil ahwal walakin bi syarti an la yamtaddu ila akhiril waqti. Dan yani para ulama berbeda-beda berdasarkan situasi masing-masing selama tidak sampai pada akhir dari waktu sholat zuhur. Jadi boleh ditunda waktu zuhur itu sampai dengan yani saya pernah di Mesir itu melihat juga ada masjid yang mereka itu menerapkan mazhab Hanafi kayaknya. Hanafinya itu diakhirkan waktu sholatnya itu. Jadi diakhirkan waktu sholat sampai dengan berapa jam gitu, dan itu memang disunahkan kayak gitu ya. Saya dapati gitu ketika mereka sholat zuhur itu azannya jam 11.40 memang, Pak, kayak gini kan, misalnya azan jam 11.40 dua azan memang, tapi qomatnya nanti jam 1:30 azannya, kalau qomat baru qomat itu. Dan itu sholat jamaah loh, bukan sholat sendiri-sendiri. Sholat sendiri beda lagi, sholat jamaah masjid dia, masjid ada sana tempat buat ngafal Quran. Jadi kita kalau ke sana itu biasanya ngakalinnya sholat di luar gitu biasanya, karena sholatnya kelamaan di sana, Pak. Dia kalau udah azan jam 11.40 dia sholat itu 1:30. Nanti kalau azan asar jam 3 gitu misalnya, dia sholat itu 4:30. Kalau azan maghrib enggak, dia biasa sholat 6:30 gitu, karena waktunya sangat pendek kan. Nah kalau isya panjang lagi dia ya, itu, dan itu sholat jamaah loh, dan banyak makmumnya tuh banyak, karena memang sudah terbentuk gitu, sudah terbentuk masyarakat di sekitar masjid bahwa kalau antum mau mengikuti sunnah Nabi SAW yang mengakhirkan itu, ternyata diakhirkan. Tapi yang perlu kita garis bawahi, yang menjadi kritikan saya itu bahwa Nabi SAW nggak selamanya kayak gitu, Pak. Nabi SAW itu kadang memang sholat sunnahnya itu diakhirkan, kayak misalnya sholat tadi ya, sholat zuhur ya, itu diakhirkan karena memang dalam kondisi tertentu panas gitu misalnya diakhirkan. Tapi enggak setiap sholat zuhur kemudian diakhirkan terus gitu. Sholat maghrib diakhirkan terus enggak. Di beberapa keadaan memang diakhirkan, tapi enggak setiap waktu. Kadang sholat waktu juga tepat waktu juga. Ya, kadang sholatnya tepat waktu, kadang diakhirkan. Jadi memang melihat dari kondisi seseorang dalam melaksanakan waktu sholat itu. Taib Allah bisawab, ini yang kita bahas ya berkaitan dengan bab waktu-waktu sholat. Soalnya di pertemuan selanjutnya kita ngebahas tentang waktu sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Jadi bahkan sholat isya pun juga ada batasan waktunya itu. Kapan sholat orang itu, kan kita tahunya kan sholat isya itu sampai subuh ya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Walam bisawab aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.